Nah, hai penonton Happy News, jumpa lagi bersama saya Mary Raffi Ahmad. Mer, boleh cerita nggak sih tentang perjalanan kamu sama Arafi seperti apa sih, Mer? Kalau perjalanan itu mungkin ya teman-teman semuanya udah pada tahu kali ya. Itu kan selain ada di YouTube aku, ada juga di YouTube bos aku juga. Cuman kalau aku suruh cerita lagi ya, perjalanan aku sama bos Raffi itu sampai di titik aku sekarang itu ya nggak gampang sih, nggak mudah dan nggak gampang. Pasti ya kita tuh ada kerja dari pagi sampai pagi, kita nggak tidur, kadang-kadang kita nggak pulang gitu kan, karena kan dulu bos Raffi itu banyak kerja yang di sinetron kan. Bos Raffi itu dulu banyak kerjanya itu di sinetron ketimbang yang acara TV. Jadi ya mungkin kalau misalnya suka dukanya itu ya pasti ada, namanya kita bekerja ya pasti nggak suka terus. Ada juga dukanya, cuman tergantung dari kita sendiri menyimpangi. Suka itu, yang dukanya itu pasti aku capek, nahan ngantuk ya, namanya kerja dimanapun itu pasti ada capek kan. Jadi ya buah dari kecapeanku tuh ya mungkin yang seperti kalian lihat aku sekarang ya, alhamdulillah sekarang udah bisa merubah hidup aku yang tadinya kontrak sekarang udah punya rumah, yang tadinya nggak bisa ngebahagiain keluarga sekarang udah bisa ngebahagiain keluarga dan bisa ngangkat derajat keluarga gitu Pak. Mer, masih ingat gak sih zaman-zaman mungkin berapa tahun yang lalu ya sempat ada ini kan ada omongan ngapain sih lu mesti tetap di Raffi, kenapa sih lu nggak cari artis yang lain gitu loh, tapi lu tetap bilang gue akan setia gitu, gimana Mer? Karena kita itu dulu pernah ya, aku tuh mungkin ada orang kenapa sih Om Mary tetap di Raffi, kenapa sih harus bertahan di Raffi gitu ya. Kita tuh mungkin ya, aku sama Raffi itu udah cocok, udah saling tahu satu sama lain, dan aku juga ke bos Raffi juga udah, kalau misalnya mau ngomongin apa atau mau gimana gitu udah nggak sungkan-sungkan lagi, karena bos Raffi itu udah aku anggap itu sebagai kayak saudara aku sendiri, adik aku sendiri. Jadi kenapa aku bisa bertahan sama Raffi? Satu, Raffi itu orangnya baik, orangnya pengertian tuh dalam arti kata dia mengerti apa yang dibutuhkan atau apa yang dirasakan sama asistennya, itu dia mengerti. Nah itu, jadi aku juga mengerti juga sama bos Raffi apa yang harus aku abdi ini. Kayak seperti contoh, kita kan kalau kerja mungkin ada kerja dari pagi sampai sore, ini aku kadang-kadang kerja dari pagi sampai pagi, kadang nggak pulang, kadang pulang cuman hanya mandi aja, kadang tidurnya aku tidur di basement salah satu TV gitu kan setiap hari, karena emang benar-benar dulu tuh padat, yang aku tuh tiap hari harus naik ojek, tiap hari harus hujan-hujanan di ojek, tiap hari harus ngasih makan dia, vitamin dia, pokoknya ya di titik itu sih mungkin aku juga udah nggak bisa pindah dari bos Raffi. Kenapa aku bertahannya itu karena bos Raffi dan sekeluarga, Mbak Gigi, semua keluarga itu baik banget semuanya. Itu sih, karena kan kita cari bos itu banyak, cuman cari bos yang buat mengerti kita atau kita mengabdi sama bos itu mungkin susah kali ya. Ya dari situ sih Mbak, aku yang bisa buat bertahan sampai saat ini. Tapi sempat galau nggak sih untuk dengan tawaran-tawaran banyak artis-artis lain, sempat galau nggak sih merasa? Aku sih nggak sempet galau. Waktu itu pernah sih ada beberapa artis yang ngajak aku jadi asistennya di saat bos Raffi waktu itu kecelakaan kan. Pernah ada beberapa artis yang ngajak aku, cuman aku nggak mau. Apalagi itu posisi bos Raffi lagi musibah ya, ibarat kata kayak dulu yang BNN. Aku nggak mau ninggalin dia begitu aja, karena bos Raffi itu sama gue orangnya itu baik banget, dan aku juga nggak mau ninggalin dia lagi dalam keadaan begitu kan, lagi musibah nggak mau ninggalin dia. Ada sih beberapa artis yang ngajak aku buat jadi asistennya, dan bos Raffi juga, Mer kalau kamu mau kerja lain nggak usah, aku nggak usah kerja lain, aku nungguin bos aja gitu, aku nungguin A aja, terus A nggak perlu gaji aku selama A di sini, tapi nanti kalau udah keluar A baru gaji aku gitu. Dan alhamdulillah emang benar waktu itu kan AA pengalaman itu 3 bulan ya, aku 3 bulan itu benar-benar nggak mau gajinya dia, nggak mau uangnya dia, cuman aku yang selalu support dia, datang jenguk gitu kan, bawain makanan, bawain baju kayak gitu, perlengkapan dia sehari-hari kayak gitu. Dan memang Mary sama keluarga Raffi juga semua pada deket ya? Kedekat semua. Saya sama Tante Ami, sama keluarga, bukan sama Tante Ami yang udah ketahuan ibunya ya. Yang ketahuan ibunya itu memang Tante Ami sama papanya Raffi itu udah kenal dari aku dulu. Raffi mulai dari bujang kan, yang waktu masih bolak-balik Bandung itu udah. Dan bahkan dulu Mama Ami sama papanya Raffi itu sempat dia nitipin aku, jagain Afi ya Mer gitu. Makanya saya dulu sempat ngobrol-ngobrol juga sama almarhum papanya Raffi sebelum meninggal kan.
Makanya ya dari itu bukan sekedar sama mama papanya doang, keluarganya juga di Bandung semua kenal semuanya Mas. Hmm. Oke, artinya memang inilah perjalanan karirnya Mary bekerja Iya. sama. Ya emang begitu perjalanan karir aku itu ya sama Bos Raffi itu pastilah munafik lah kalau orang bilang nggak ada suka dukanya nggak ada, pastilah ada dukanya, tapi tergantung ke diri kita sendiri. Paling kalau di Raffi itu aku dukanya itu ya karena mungkin banyak kerjanya yang nahan tidur, nahan capek, itu pasti kan kerjaan orang di luar kan banyak cari kerjaan. Kenapa kita aja kerjaan nggak dijalanin, ya kita jalanin aja kayak air mengalir. Oke. Mungkin ada pesan nggak sih untuk orang-orang di luar sana, jangan pernah melupakan orang yang sudah baik sama kita gitu. Betul. Ya makanya buat teman-teman aku di sana banyak nih orang yang kadang-kadang nge-DM aku minta kerjaan amaran, minta kerjaan di RAN gitu. Kalau menurut aku sih kerja di mana aja nggak perlu di RAN, kerja di mana aja nggak perlu di RAN. Daripada nganggur, kita kan sehari-hari kita butuh makan, apalagi yang kontrak hidupnya dulu kayak aku ngekos kan butuh bayar kosan, belum buat diri dia sendiri. Makanya jangan pilih-pilih kerjaan buat teman-teman di luaran sana. Kalau ada kerjaan kalian tekuni nggak apa-apa buat apa ngidupin kerjaan kalian selama sebulan. Dan bukannya berarti kalian harus diem aja di situ, sambil cari kerjaan lain. Kalau udah dapat kerjaan yang lebih bagus, resign baik-baik baru pindah. Itu sih menurut aku, karena sekarang banyak orang itu yang minta pekerjaan maunya yang enak kelihatannya dari mata. Kita kan belum tentu kan enak di mata, belum tentu enak di hati. Nah menurut aku sih kerjaan di mana aja, mau itu jadi kuli panggul, mau jadi kerja berat, kuli bangunan, apa semuanya, yang penting bisa, intinya kita menghidupi diri kita sendiri sih. Kalau menurut aku sih gitu, karena banyak di luar itu yang minta cari kerjaan ke Bos Raffi, minta cari kerjaan masuk ke RAN gitu, minta dia nungguin tetap di situ aturan sambil cari yang lain gitu sih. Buat aku mudah-mudahan kalau ada kerjaan, dan kalian kalau dapat kerjaan tekuni, terus jalani, jujur, tanggung jawab, udah itu aja. Oke, makasih Mer.